Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar Islam. Di sini saya akan menerangkan pengertian muraqabah secara harfiah. Muraqabah bisa diartikan awas mengawasi atau berintai-intaian. Sementara itu muraqabah dalam pandangan tasawuf barangkali bisa merujuk pada dua definisi berikut. Satu, menurut Al-Qushairi dalam Arisalah Al-Qushairiyah mengartikan muraqabah adalah bahwa hamba tahu sepenuhnya bahwa Tuhan selalu melihatnya. Dua, menurut Abdul Aziz Ad-Darinya Toharatul Qulub menyebutkan bahwa muraqabah adalah tahu bahwa sesungguhnya Allah mendengar, mengetahui dan melihat. Lewat ajaran muraqabah nantinya akan menanamkan sifat yang menancap di jauh kedalaman hati bahwa Allah selalu melihat, mengawasi, memantau dan selalu meneliti kita kapanpun dan dimanapun juga. Tak ada waktu yang lewat bahkan sedetik pun yang lepas dari penglihatan Allah, baik itu pagi, siang dan malam. Semua perjalanan roda waktu yang bergulir selalu tak luput dari pengawasan Allah. Dasar-dasar muraqabah ada 5. 1. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 14. Kedua, dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya dia maha mengetahui isi hati. Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 13. Ketiga, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat dengannya daripada urat lehernya. Al-Quran Surah Kahf ayat 16. Yang keempat, jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, bahwa aku sesungguhnya dekat dan mengabulkan seruan yang memanggil jiwa, aku dipanggil. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Yang kelima, dan dialah Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 4. Dari kelima ayat dan satu hadis yang sebagai sumber pijakan hukum atas ajaran muraqabah tersebut menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak tahu bagi Allah. Pengetahuan Allah yang bersifat universal dan menyeluruh pada aspek-aspek kehidupan manusia, baik itu yang bersifat dohir maupun batin, yang nampak dalam kasat mata maupun yang tersembunyi di balik tirai, atau yang meliputi hal-hal yang terucap dalam kata manusia maupun yang tak terkatakan dalam lubuk hati. Secara rasional manusia memang mengetahui akan hal ini, tetapi secara emosional apakah manusia menyadarinya? Masih banyak sebenarnya contoh-contoh kelalaian manusia akan kehadiran dan pengawasan Allah terhadap dirinya, dan seperti itu ketika seorang manusia sudah lalai, apalagi kalau sudah melalaikan akan kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasinya, maka tidak bisa diharapkan adanya suatu kebaikan darinya dalam bentuk apapun, baik sifat, tindakan atau perkataannya. Faktor yang menyebabkan manusia lalai yang pertama, karena banyaknya kesibukan untuk mengurusi urusan-urusan dunia, yang tidak sedikit pun urusan tersebut yang ada orientasinya kepada Allah. Semakin banyak kesibukan untuk mengurusi persoalan-persoalan yang bersifat duniawi, maka sedikit banyak akan menyita dan mengurangi waktu untuk mengingat Allah. Sebab yang kedua dari kelalaian manusia terhadap kesadaran bahwa Allah selalu mengawasinya adalah karena banyaknya dosa yang telah terbiasa dilakukan. Sebab yang kedua ini tentu berkaitan dengan sebab yang pertama, di mana ketika seseorang telah lupa sama sekali terhadap Allah, jika suatu tindakan sudah tidak lagi atas pengawasan dan berdasarkan kesenangan hati sendiri, maka bisa dikatakan kebanyakan tindakan tersebut akan menjurus pada salah dan dosa. Ada 3 tingkatan muraqabah yang oleh para ahli sufi dirinci sebagai berikut. 1. Muraqabah qalbi, yaitu kewaspadaan dan peringatan terhadap hati agar tidak keluar kehadirannya kepada Allah. 2. Muraqabatur ruhi, yaitu kewaspadaan dan peringatan terhadap ruh agar selalu merasa dalam pengawasan dan pengintaian Allah. Yang ketiga, muraqabatus siri, yaitu kewaspadaan dan peringatan terhadap sir atau rahasia agar selalu meningkatkan amal ibadahnya dan memperbaiki adabnya. Buah dari ada 3. Yang pertama, haya. Sifat malu adalah suatu tindakan batin. Ia bersemayam dalam kalbu dan akan memancarkan cahaya indah dalam setiap gerak langkah. Malu adalah sejenis perasaan yang karenanya secara hakiki tidak bisa dibuat dusta. Malu juga disebut dengan akhlak. Nabi bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki aturan akhlak, dan akhlak dalam Islam adalah malu. Hadis riwayat Malik dan Ibnu Majah. Malu, Nabi juga mengatakan dalam hadis sebagai berikut, malu dan iman merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jika yang satu tiada, maka yang lain pun tiada pula. Hadis riwayat Hakim. Nabi juga mengatakan malu termasuk bagian dari iman, dan iman itu di dalam surga, sedang sifat mencela itu merupakan kebengisan, dan kebengisan kasar itu di dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Ada 3 macam malu dalam pandangan Islam secara umum. Pertama, malu terhadap manusia. Sifat malu pada tahap ini akan menjadikan buah tindakan seseorang selalu mengarah pada tingkah-tingkah yang sesuai dengan ukuran
ukuran etika moral dan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Kedua, sifat malu terhadap diri sendiri. Malu pada diri sendiri adalah merupakan tingkatan malu yang lebih tinggi daripada malu kepada orang lain. Dia merasa malu sendiri pada dirinya ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang menurutnya itu kurang pantas dan tak seharusnya dilakukan. Ketiga, sifat malu kepada Allah. Inilah tingkatan malu yang paling tinggi yang telah dijadikan tolak ukur dalam dunia sufi. Malu kepada Allah adalah suatu perasaan di mana seseorang tidak hanya sekedar pada orang lain dan malu pada diri sendiri, tapi jauh lagi dari itu, dia telah menanamkan perasaan malunya pada Zat yang agung, Sang Pencipta manusia. Allah Azza wa Jalla. Tak ada alasan apakah yang bisa dijadikan oleh manusia untuk bisa berbangga diri di hadapan Allah. Buah dari muraqabah yang kedua adalah haibah atau hormat, yaitu tumbuhnya perasaan hormat kepada Allah. Hormat di sini adalah suatu perasaan di mana seseorang mengagungkan Allah atas dasar hormat sungkan dalam istilah Jawa dan tidak berani karena takut atau segan. Yang ketiga, buah dari muraqabah adalah tazim atau memuliakan. Tazim juga mempunyai arti mengagungkan atau membesarkan. Buah tindakan dari muraqabah setelah tubuh rasa malu dan hormat kepada Allah adalah tertanam rasa memuliakannya. Perasaan ini pada giliran yang lain akan menumbuh kembangkan perasaan bahwa selain Allah adalah kecil. Demikian penjelasan atau penjabaran tentang arti muraqabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.